Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Desta Ramadona, NPM 23610023. Saya dari kelas manajemen A. Di sini saya akan membahas tentang manajemen keuangan lanjutan. Manajemen keuangan lanjutan adalah pengembangan dari manajemen keuangan yang membahas teori, prinsip, dan kerangka analitis manajemen keuangan perusahaan. Manajemen keuangan lanjutan juga mencakup cara mengaplikasikan teori manajemen keuangan pada kehidupan nyata. Bidang ini berfokus pada pengambilan keputusan keuangan yang kompleks dan strategis untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Manajemen keuangan lanjutan adalah studi tentang bagaimana perusahaan membuat keputusan keuangan yang kompleks, seperti investasi jangka panjang, struktur modal, merger, dan akuisisi, serta manajemen resiko. Bidang ini melibatkan penggunaan alat dan teknik analisis keuangan yang canggih untuk mengevaluasi proyek investasi, mengelola resiko keuangan, dan merancang struktur modal yang optimal. Fungsi dan tujuan manajemen keuangan lanjutan yaitu yang pertama, pengambilan keputusan investasi, yaitu mengevaluasi proyek investasi jangka panjang seperti pembelian aset tetap atau pengembangan produk baru. Menggunakan teknik seperti analisis arus kas terdiskonto dan penilaian opsi real untuk menentukan nilai proyek investasi. Yang kedua, manajemen risiko keuangan, yaitu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola berbagai jenis risiko keuangan seperti risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Menggunakan instrumen keuangan derivatif seperti opsi dan futures untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko. Yang ketiga, struktur modal, yaitu menentukan kombinasi optimal antara utang dan ekuitas untuk membiayai operasi perusahaan, mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya modal, risiko keuangan, dan fleksibilitas keuangan. Yang keempat, merger dan akuisisi, yaitu mengevaluasi potensi merger dan akuisisi serta merancang struktur transaksi yang optimal, menilai nilai perusahaan target, dan mengidentifikasi potensi sinergi. Yang kelima, yaitu manajemen keuangan internasional, yaitu mengelola risiko nilai tukar, risiko politik, dan risiko lainnya yang terkait dengan operasi bisnis internasional, membuat keputusan keuangan lintas batas seperti investasi asing langsung dan pembiayaan internasional. Tujuannya adalah memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham, memastikan keberlanjutan keuangan perusahaan, serta mengelola risiko keuangan secara efektif. Tema yang dibahas dalam manajemen keuangan lanjutan yaitu yang pertama, penganggaran modal lanjutan atau capital budgeting lanjutan. Ini adalah proses perencanaan dan pengelolaan pengeluaran modal jangka panjang perusahaan. Dalam tingkat lanjutan, fokusnya adalah pada metode penilaian investasi yang lebih kompleks, seperti analisis arus kas terdiskonto yang mendalam, penilaian opsi real yang mempertimbangkan fleksibilitas manajerial dalam proyek investasi, serta analisis risiko proyek yang lebih canggih. Yang kedua yaitu biaya modal, cost of capital, yaitu biaya modal adalah tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh investor untuk berinvestasi di perusahaan. Dalam manajemen keuangan lanjutan, pembahasannya mencakup penentuan biaya modal rata-rata tertimbang yang lebih akurat, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal seperti risiko pasar dan struktur modal, serta penggunaan biaya modal dalam pengembalian putusan investasi. Yang ketiga, struktur modal atau capital struktur, yaitu kombinasi antara utang dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasinya. Tema ini membahas tentang teori struktur modal seperti teori Modigliani-Miller, pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan dan biaya modal, serta keputusan pendanaan yang optimal. Yang keempat, analisis leverage. Leverage analysis yaitu penggunaan utang untuk meningkatkan pengembalian investasi. Analisis leverage mencakup pengukuran leverage operasi dan leverage keuangan, analisis pengaruh leverage terhadap risiko dan pengambilan perusahaan, serta penggunaan leverage dalam perencanaan keuangan. Yang kelima, kebijakan dividen. Dividen policy yaitu keputusan perusahaan tentang seberapa banyak laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Pembahasan ini meliputi teori kebijakan dividen seperti teori relevansi dan teori preferensi klien, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, serta dampak kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Yang keenam, merger dan akuisisi atau mergers and acquisition. Merger dan akuisisi adalah transaksi di mana dua atau lebih perusahaan bergabung dalam satu. Tema ini mencakup motivasi dan jenis merger dan akuisisi, penilaian perusahaan target, serta struktur transaksi dan pembiayaan merger dan akuisisi. Yang ketujuh, manajemen risiko keuangan yaitu financial
Risk Management adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keuangan perusahaan. Pembahasannya meliputi jenis-jenis risiko keuangan seperti risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Teknik pengukuran risiko seperti value at risk atau instrumen lindung nilai seperti derivatif. Yang kedelapan, manajemen keuangan internasional. International Financial Management adalah pengelolaan keuangan perusahaan yang beroperasi di pasar global. Tema ini mencakup risiko nilai tukar dan risiko politik, keputusan investasi dan pendanaan internasional, manajemen serta manajemen keuangan anak perusahaan asing. Yang kesembilan yaitu penilaian bisnis, business valuation, yaitu proses penentuan nilai ekonomi suatu perusahaan atau aset bisnis. Hal ini mencakup metode penilaian seperti penilaian arus kas terdiskonto, penilaian berbasis aset, dan penilaian berbasis pasar, serta aplikasi penilaian bisnis dalam berbagai konteks seperti merger dan akuisisi serta perencanaan suksesi. Yang ke-10 adalah produk-produk derivatif. Produk derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya diturunkan dari aset dasar. Pembahasannya meliputi jenis-jenis derivatif seperti opsi futures dan swap, penggunaan derivatif dalam lindung nilai dan spekulasi, serta penilaian dan manajemen risiko. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.